Renungan Harian 31 Maret dari buku This Day in Baptist History. Dengan judul Sebuah Kisah Asmara Angin Topan. Nats yang diambil Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Setelah melayani gereja Baptis Kyoki atau Georgia selama 8 tahun sebagai seorang gembala yang lajang, Abraham Marshall yakin bahwa Tuhan pastilah akan menyediakan dia seorang istri untuk berbagi dalam kedukaan dan untuk menggandakan kebahagiaan hidup. Abraham memutuskan bahwa ia akan berpergian sejauh 3.500 km ke New England, tempat kelahirannya, dan mempercayai Tuhan bahwa ia akan menumpukan dia entah di mana dalam perjalanannya untuk bertemu dengan teman hidupnya yang akan mendorong pelayanannya. Ia berdoa untuk seekor kuda yang baik dan untuk pimpinan ilahi dalam petualangan seperti itu. Ia berangkat dari Kyoki pada tahun 1792 dan tidak berapa lama setelah itu permohonannya yang pertama dijawab. Seorang pria yang baik hati mengetahui perjalanannya menukarkan kudanya dengan sang pengkhotbah. Dengan sukacita Gembala Marshall melanjutkan perjalanannya dalam pencarian untuk jawaban permohonan keduanya. Catatan hariannya tidak memberitahukan kepada kita bagaimana ia bisa berhenti di rumah John Waller, pengkhotbah Separate Baptis yang terkenal di Spotsylvania, Virginia, tetapi ia berhenti di sana. Di sanalah ia bertemu Miss Ann Waller yang akan menjadi istrinya, dan mereka berdua saling tertarik. Ia begitu berani menjelaskan tujuan perjalanannya dan kemudian melanjutkan perjalanannya ke arah New England. Ia kembali secepat mungkin dan sang pengkhotbah berumur 44 tahun dan seorang wanita berumur 31 tahun menjalani kisah asmara 6 hari yang mempesona. Pada tanggal 31 Maret 1792 hari ini, 3 hari setelah kedatangannya kembali dari New England, ia mengatakan lagi niatnya akan pernikahan. Pada hari Selasa 3 April 1792, pengkhotbah berani yang romantis itu melamar, dan jam 7 malam itu pasangan tersebut menikah di hadapan sekelompok teman. Masa pacaran selama 6 hari nampaknya agak pendek, tetapi Abraham Marshall adalah seorang pribadi yang sangat intens yang memusatkan setiap usaha untuk mencapai hasil sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Nyonya Ann Marshall terbukti adalah orang yang seperti itu pula, dan pasangan itu berangkat untuk memulai. Bulan madu di atas kudanya menempuh jarak kurang lebih 880 km. Sekali lagi dalam catatan hariannya, Marshall merangkumkan perjalanan itu dan menyinggung tentang menyeberangi sungai, kudanya lepas, berbaring di depan pintu, melewati malam yang gelap dan hujan, dan terus menerus dan di sana sini bertemu dengan teman-teman yang luar biasa, hingga akhirnya setelah 3 bulan kurang sehari, kami sampai di rumah, disambut dengan tetesan air mata kebahagiaan dan ucapan selamat dari teman-teman di Big Kyoki. Dengan kesetiaan yang besar terhadap pelayanan suaminya, Nyonya Marshall membuktikan dirinya sebagai sebuah berkat yang nyata. Pasangan tersebut memiliki 4 putra dan putra mereka Jabez yang meneruskan ayahnya sebagai gembala di Kyoki menulis tentang ibunya. Sepanjang seluruh hidupnya, ia memiliki kesalehan yang sangat dan patut diteladani. Seringkali ketika suaminya sedang bepergian dan memberitakan kabar kesukaan besar bagi orang-orang berdosa yang akan binasa, ia mengumpulkan keluarga kecilnya di rumah, anak-anak dan pelayan-pelayannya, dan mengajar mereka dan memberitahu mereka jalan kebenaran. Sering ia bernyanyi bersama mereka dan mengaku mereka, dan berdoa kepada Allah untuk memberkati keluarganya. Ann Marshall meninggal pada musim gugur tahun 1815 pada usia 54 tahun dan Abraham menyusulnya di hadapan Tuhan pada musim panas 1819 pada umur 72 tahun. Tahun ke-50 pelayanannya. Renungan tambahan Dr. Santo Liao. Poin pertama, tidak ada satu orang pun bisa membantah bahwa pelayanan seorang pengkhotbah sangat amat dipengaruhi oleh pasangannya. Pujian yang jujur dan tulus pasti yang dari anak-anaknya. Bahkan keberadaan anak-anaknya adalah cerita tanpa tulisan. Jika anak-anaknya tumbuh besar dan mengikuti ayah mereka melayani Tuhan, maka tak perlu ragu lagi. Porsi pengaruh ibu mereka tak mungkin bisa diragukan. Seorang istri pembantah biasanya akan menyebabkan suami kurang
bahwa hilang wibawa di hadapan anak-anaknya dan sangat sulit diperbaiki. Ketika anak-anak tidak menghormati ayah mereka, di kemudian hari mereka akan menjadi pencemooh ayah mereka dan sumber duka ibu mereka. 2. Anne Marshall dengan 4 anak, Jabez pengganti ayahnya sebagai gembala. Berapa orang anak Tuhan percayakan kepada Anda? Bagaimanakah status anak-anak Anda di hadapan Tuhan? Apakah mereka adalah orang yang telah diselamatkan dan pasti akan ke sorga? Mereka sekarang bekerja sebagai apa? Anda bangga dengan karir mereka? Dan kebanggaan anak akankah terus sampai saat Anda berdiri di hadapan Tuhan? Dan adakah anak Anda yang mempersembahkan dirinya untuk melayani Tuhan segenap waktu dan segenap hidupnya? Silakan jawab semua pertanyaan ini di dalam renungan. Poin ketiga, seorang ibu yang mendoakan anak-anaknya dan mempersembahkan anak-anaknya kepada Tuhan akan berhasil terjawab doanya jika ia menjalani kehidupan yang sesuai dengan isi doanya. Dalam kehidupan sehari-hari ia akan hidup dalam kesederhanaan, penuh ucapan syukur, penuh iman, penuh kesaksian, dan anak-anaknya akan terinspirasi dari imannya. Ibu adalah penjaga jiwa anak-anaknya, terlebih jika sang ayah sibuk bekerja mencari nafkah dan banyak tinggalkan rumah. Akan ada kesedihan yang amat sangat terjadi pada seorang ibu yang mendapatkan anak-anaknya tidak di surga. Saat itu sudah percuma untuk menyalahkan lipstiknya atau handphonenya. Demikian renungan hari ini bersama saya Lina Dadi. Tuhan Yesus menyertai dan Maranatha.